Film dimulai di tahun 2005, di mana evolusi manusia berada di titik perubahan, terutama dari yang dulunya orang-orang pada berlomba-lomba untuk menjadi yang terkuat dan terpintar. Sekarang mulai menyukai sifat yang berbeda. Kebanyakan para ilmuwan memprediksi kalau di masa depan nanti, orang-orang akan menjadi lebih beradab dan lebih pintar. Tapi seiring berjalannya waktu, tampaknya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bertambah bodoh. Banyak orang mulai memikirkan bagaimana memproduksi anak yang lebih banyak lagi, dan meninggalkan kepintaran. Ada sepasang kekasih yang memiliki IQ pintar yang bijak untuk merencanakan mempunyai anak, namun 5 tahun kemudian setelah melihat perkembangan banyaknya populasi di bumi ini, mereka pun memutuskan untuk tidak memiliki anak untuk saat ini. Sementara untuk sepasang kekasih lainnya, mereka mempunyai IQ rendah, dan si suami gak cuma punya satu istri, melainkan banyak istrinya alias poligami. Tahun demi tahun pun berlalu, dan orang-orang yang ber-IQ tinggi menjadi kalah jumlah dengan orang-orang ber-IQ rendah, sampai seterusnya selama beberapa generasi. Sementara itu di sebuah markas militer, ada seorang perpustakaan militer yang hidup secara sederhana bernama Joe, yang disebut-sebut akan merubah sejarah manusia. Suatu hari, ada seseorang yang akan menggantikan Joe secara mendadak, karena dia terpilih untuk suatu eksperimen yang sangat penting. Awalnya dia tentu aja gak mau karena beralasan udah nyaman bekerja di posisi ini, tapi setelah disuruh-suruh terus sama si atasan, akhirnya Joe pun mau gak mau mesti menurutinya. Di sebuah tempat pertemuan, ada seorang perwira bernama Collins, bersama beberapa para petinggi militer yang membicarakan tentang eksperimennya yang disebut percobaan hibernasi manusia, dengan Joe yang akan menjadi subjek eksperimennya. Dengan proyek hibernasi manusia, mereka akan dapat menyimpan orang-orang pilihan mereka, yang akan dibekukan dalam keadaan mereka yang paling sehat, dan akan dibangunkan ketika mereka sangat dibutuhkan. Alasan mereka memilih Joe adalah, karena kualitas hidupnya yang diketahui benar-benar biasa-biasa aja. Dia mempunyai kepintaran yang gak terlalu pintar, tapi juga gak terlalu bodoh, menjadikannya orang yang paling rata-rata di seluruh angkatan bersenjata mereka. Selain itu, dia gak memiliki keluarga, belum menikah, anak tunggal, dan kedua orang tuanya udah meninggal, menjadikannya calon yang ideal. Jadi gak akan ada seorang pun yang akan mengajukan pertanyaan, jika terjadi sesuatu yang salah dengan eksperimennya. Namun, Collins gak beruntung dalam mencari seorang wanita yang cocok di militer, oleh karena itu dia terpaksa harus mencarinya di sektor swasta. Dia udah menemukan seorang PSK bernama Rita, yang gak memiliki keluarga dekat seperti Joe. Rita udah setuju untuk berpartisipasi dalam eksperimennya, setelah meminta untuk menjatuhkan seluruh catatan kriminalnya, sedikit cuan, dan membuat perjanjian dengan bos germonya bernama Upgrade. Awalnya Collins mengalami kesusahan untuk mendapatkan kepercayaannya Upgrade, jadi Collins pun nongkrong bareng sama dia biar klop, sampai akhirnya Collins ikutan terbawa juga untuk ikut yang macem-macem bersama Upgrade, yang membuat para petinggi menjadi kurang nyaman untuk mengetahuinya. Sebagai kesimpulannya, Joe dan Rita akan ditempatkan di sebuah pot pembeku selama setahun, dan eksperimen ini diklaim sangat rahasia. Tapi jika eksperimen ini berhasil, mereka bisa menyimpan manusia untuk selama-lamanya. Mulailah eksperimennya dilakukan, dengan cairan bius yang masuk ke dalam tubuh Joe dan Rita, sebelum potnya ditutup untuk dibuka lagi nanti dalam setahun. Karena eksperimen ini sangat rahasia, maka hanya Collins yang tahu bagaimana membuka potnya, dan juga pintu untuk masuk ke tempat potnya. Beberapa waktu kemudian, Collins tiba-tiba ditangkap untuk dibawa ke pihak polisi, karena menjadi ketahuan menjalankan jaringan prostitusinya sendiri di bawah pengawasan Upgrade, dan otomatis dia ditangkap juga. Setelah Collins ditahan dan semua skandal besar terungkap, markas militernya pun akhirnya ditutup. Bahkan belum ada setahun, seluruh proyek termasuk eksperimen hibernasinya terlupakan begitu aja. Alhasil nasib buruk menimpa Joe, tapi nasib yang lebih buruk menimpa umat manusia, karena seiring berjalannya waktu, umat manusia menjadi semakin bodoh dan bodoh dari tahun ke tahun. Beberapa orang berharap ada suatu perubahan yang bisa memperbaiki kemunduran ini, namun sayangnya pemikir dan sumber daya manusia yang terhebat, malah fokus bagaimana caranya mengatasi rambut rontok, dan memperpanjang itunya cowok. Selain itu, populasi manusia udah meledak, dan kepintaran berlanjut terus menurun, sampai kemanusiaan gak bisa lagi mengatasi masalah yang paling mendasar. Setibanya di tahun 2505, sampah-sampah udah menjadi seperti gunung, yang udah tertumpuk puluhan tahun tanpa ada rencana ke depannya.
Sampai di suatu hari, terjadi bencana longsor sampah terhebat di tahun itu, yang kebetulan ada satu pot hibernasi yang ikutan terbawa sama longsornya, dan mengarah ke rumah seseorang bernama Frito. Saking santainya, Frito sampai gak sadar kalau jendelanya ada kemasukan sesuatu, karena dia lagi asik menonton sebuah series, yang ceritanya tentang bolanya cowok yang kesakitan terus-menerus gara-gara berbagai hal bodoh. Di saat dia lagi asik-asiknya, pot hibernasinya terbuka dengan sendirinya, yang ternyata di dalamnya adalah Joe. Ketika dia terus bertanya tentang situasinya sambil mengalami pusing-pusing, Frito terus-terusan menyuruhnya untuk diam. Tapi Joe tetap meneruskan pertanyaannya, sehingga Frito menjadi emosi, dan Joe pun akhirnya dilempar keluar dari rumahnya. Di luar, Joe melihat situasi kotanya yang udah berbeda dari biasanya, dan gak mengetahui dia tiba di tahun berapa. Jadi dia mulai berjalan di jalanan untuk mencari pertolongan, sampai dia bertemu dengan sekelompok anak muda. Joe bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, namun ketika dia berbicara dengan suara biasa, mereka merasa kalau ucapannya terdengar sombong dan menantang, yang membuat Joe menjadi heran. Karena kondisinya yang masih pusing, Joe memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah sakit, di mana situasinya terlihat berantakan dan suram. Di sana dia memberitahu kondisinya yang kurang sehat ke si mbak resepsionis, tapi dia gak terlalu menanggapinya, dan langsung memencet sebuah tombol untuk memberitahu Joe untuk ke bagian diagnosis. Setelah mengetahuinya, Joe mau meminum air putih di wastafel. Namun yang dia dapatkan malah air berwarna kehijauan, yang bernama Browndo, dan dia merasakan kalau minuman ini adalah minuman berenergi. Jadi dia bertanya ke seorang OB di mana bisa mendapatkan air putih. Yang dijawab si OB kalau air putih itu cuma dipakai untuk di toilet aja. Dan ini membuat Joe diketawain sama si OB yang menganggapnya lucu. Joe lalu pergi ke bagian diagnosis, di mana dia disuruh untuk menaruh 3 alat diagnosis ke mulut, telinga, dan lubang tatnya. Setelah dia menaruh semuanya, terjadi error pada diagnosisnya, yang ternyata si petugas salah memberitahu bagian-bagian alatnya untuk taruh di mana, sebelum Joe langsung membersihkan mulutnya. Dia kemudian menunggu di ruangan seorang dokter, dan sebelum bertemu, dia menjadi heran ketika membaca majalah yang menunjukkan tahun 2505. Gak lama setelah itu datang si dokter, yang dengan santainya memberitahu kalau cara bicara Joe kayak orang sinting gila miring, dan kondisinya terbelakang, berdasarkan hasil analisa si dokter. Meskipun Joe udah meminta bantuan terus-menerus, si dokter gak terlalu mempedulikannya, dan memintanya untuk membayar dengan menaruh sebuah tato, atau semacam kayak KTP dalam bentuk barcode gitu. Joe pun menjadi heran ketika melihat struk pembayaran yang menunjukkan tahun 2505 juga, sehingga ini membuatnya menyadari, bahwa ternyata dia udah bangun di tahun 2505. Dia melihat situasi dunianya yang udah kacau balau, yang membuatnya menjadi gak percaya melihatnya. Di saat itu si dokter menyadari kalau Joe belum mempunyai tatonya, jadi dia pun membunyikan alarm untuk memanggil polisi, yang membuat Joe terpaksa harus kabur dari tempatnya. Akhirnya Joe mengetahui kalau situasi dunia udah krisis, dengan segala keanehan yang dia temui, terutama iklan yang dengan frontalnya memakai kata kasar, dan film nomor 1 sekarang ini adalah berjudul Tat. Joe mencoba menontonnya, dan ternyata memang tat aja yang ditampilkan selama 90 menit, yang membuat semua orang pada ketawa-tawa terus-menerus. Bahkan filmnya sampai memenangkan 8 Oscars berturut-turut, termasuk naskah terbaik tentang tat seseorang. Mantap! Di malamnya, Joe mulai merasa lapar, jadi dia mencoba mencari makanan di sebuah mesin penjual otomatis. Gak lama setelah itu datang polisi yang mau menangkap Joe, karena dia yang belum membayar biaya rumah sakit sebelumnya dan gak punya tato, oleh karena itu dia pun dibawa sama para polisi. Di saat itu Joe melihat pot hibernasinya Rita yang udah kebuka, menduga kuat kalau dia udah berhasil keluar juga. Tapi polisi gak mempedulikannya, dan membawanya ke tempat pengadilan, di mana keadilan di masa depan ini udah menjadi buta, dan udah menjadi terbelakang. Karena Joe yang gak punya pengacara karena gak ada duit, maka si hakim gaul menunjuk sendiri pengacara untuknya, yang ternyata adalah si Frito. Meskipun Frito adalah pengacaranya, dia malah menyalahkan kliennya sendiri, karena dia yang udah menghancurkan jendela rumahnya, dan udah mengganggunya menonton series tentang bolanya cowok yang menjadi favoritnya. Pada akhirnya dia mendukung ke pihak yang menyalahkan Joe, jadi dia pun berusaha menjelaskan secara logis dan penuh semangat,
Namun suaranya dianggap kayak orang sinting gila miring dan cuma mengundang tawa bagi mereka aja, sehingga Joe pun akhirnya langsung dinyatakan bersalah gak pakai lama. Sementara itu, terlihat Rita yang lagi kebingungan, dan menyadari kalau pekerjaan PSK-nya menjadi sangat mudah, di saat dunia dipenuhi sama orang-orang bodoh. Ketika dia gak ada duit $2.000 untuk menelpon bos germonya, ada seorang cowok bodoh yang mau macem-macem sama dia, oleh karena itu dia pun dengan mudah memintanya duit. Di tempat pembuatan tato, Joe dibawa ke tempat mesinnya, di mana dia disambut sama si komputer di program identitas. Setelah memasukkan tangannya ke dalam mesin, Joe disuruh untuk menyebut namanya, yang dijawab dia kalau dia tidak yakin akan hal ini. Ini diketahui si komputer kalau namanya adalah tidak yakin dari sebutannya, yang dijawab bukan sama Joe. Tapi dia udah terlambat, dan namanya pun langsung dibuat dengan nama, tidak yakin, meskipun Joe udah protes kalau namanya bukan tidak yakin. Setelah itu dia dibawa ke tempat tes IQ dan sifat, bertujuan untuk mengetahui sifatnya Joe seperti apa, dan diberikan pekerjaan seperti apa di penjara nantinya. Pertanyaannya sangat simpel dengan pertanyaan anak SD, sehingga Joe bisa menjawabnya dengan mudah. Namun tidak untuk orang di sebelahnya, yang bahkan gak bisa memasukkan balok sesuai dengan bentuknya. Sesampainya di penjara, Joe melihat banyak tahanan-tahanan yang menakutkan dan juga bertingkah bodoh. Jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk membodohi seorang polisi, bahwa Joe seharusnya keluar dari penjara hari ini. Alhasil harapan dia menjadi terwujud, dan akhirnya Joe pun berhasil kabur. Setibanya di rumah Frito, Joe langsung masuk untuk membicarakan tentang kedatangannya di tahun ini, dan berpikir pasti di tahun ini udah ada orang yang udah menciptakan mesin waktu, untuk dia bisa kembali ke tahun 2005. Frito mengaku mengetahui kalau ada orang yang membuatnya beberapa tahun yang lalu, tapi dia memberitahu kalau harganya sangat mahal, termasuk biaya jasa pengantarannya. Mengetahui ini, Joe pun membuat kesepakatan untuk Frito antarkan Joe balik ke masanya, sehingga dia akan kembali ke tahun ini untuk mengasihnya banyak duit, karena duit di masa aslinya akan berharga miliaran dolar di masa ini. Gak lama setelah itu datang polisi yang mencari Joe yang kabur, oleh karena itu mereka memutuskan untuk kabur ke lokasi mesin waktu, tapi sebelum itu Joe mau mengajak Rita juga. Setelah Joe menemukan Rita dari area pot hibernasinya, mereka melanjutkan kaburnya dari polisi, dengan Joe yang menceritakan apa yang terjadi ke mereka berdua. Ketika Joe terus meyakinkan Rita yang kebingungan dengan situasi dan kondisinya, mobil mereka gak sengaja melewati sebuah alat scan tato otomatis, dan alat itu memberitahu ke mobilnya Frito kalau di dalamnya ada seorang buronan yang lagi dicari. Karena Frito gak memberhentikan mobilnya, baterai mobilnya pun dimatikan otomatis sama polisi, sehingga mereka terpaksa harus jalan kaki. Gak lama setelah itu mobilnya Frito ditembak sama para polisi sampai sehancur-hancurnya, walaupun gak ada seorang pun di dalam mobil, dan ini malah membuat Frito menjadi senang melihat mobilnya dihancurin. Ketika banyak orang yang menyerang mobil, anehnya mereka malah ribut satu sama lain, sehingga Joe dan kawan-kawan pun memutuskan untuk kabur. Setibanya di lingkungan yang gersang, Joe dan Rita menjadi capek mengikuti Frito terus-menerus. Tapi setelah beberapa saat berjalan lagi, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat bernama Costco, di mana tempat itu adalah supermarket yang sangat-sangat super gede tempatnya. Sambil mereka berjalan, Frito mengaku pernah kuliah hukum di sini, dan itulah kenapa dia mendapat panggilan dari si Hakim Gaul untuk menjadi pengacaranya Joe. Sesampainya di tempat tunggu untuk menunggu kereta, Rita pergi ke toilet, dan ketika lagi menunggunya, tato Joe gak sengaja ketahuan lagi dari alat scan yang ada di sana. Alhasil semua layar menunjukkan Joe semua sebagai buronan, dan gak lama setelah itu datang keretanya, yang sontak dimasuki Frito. Ini membuat Joe khawatir sama Rita, yang gak dipeduliin sama Frito. Jadi Joe berpikir keras untuk menggunakan mesin waktunya, untuk memberitahu Rita di masa lalu untuk jangan mengikuti eksperimennya. Tapi pada akhirnya Joe menjadi ragu-ragu akan kerja mesin waktu yang sebenarnya, sehingga mereka berdua berpisah, dan Joe pun kena tangkap lagi sama polisi. Namun kali ini dia gak dibawa ke penjara, melainkan ke tempat Presiden Amerika Serikat yang bernama White House. Ternyata, hasil tes IQ Joe di penjara udah menarik perhatian para menteri di pemerintah. Di depan Joe ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang masih kek anak sekolahan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pendidikan. Joe dicap sebagai orang terpintar di dunia, bahkan lebih pintar dari presiden di masa ini,
Jadi Bapak Presiden pun menjadikan Joe sebagai Menteri Dalam Negeri. Gak lama setelah itu datang si Bapak Presiden itu yang bernama Camacho, yang pernah memenangi 5 kali juara SmackDown, dan dia mau memperkenalkan Bapak Menteri Dalam Negeri Joe ke banyak orang di ruang pertemuan. Di saat itu banyak orang yang menggunakan kesempatan ini untuk protes ke Bapak Presiden tentang masalah-masalah negara mereka, dan jawaban si Bapak masih sama aja dari kemarin-kemarin, dan sampai sekarang gak ada solusinya. Maka dari itu dia menggunakan senjatanya untuk mendiamkan semua orang, dan memberitahu semua orang kalau ada satu orang yang akan menyelesaikan semua masalah negara mereka, yaitu si Bapak tidak yakin. Pak Presiden juga berjanji jika Joe gagal, maka si Bapak akan menghajar Joe habis-habisan, dan akan melemparkannya kembali ke penjara. Setibanya di kantor bersama para menteri lainnya, Joe gak bisa berkata apa-apa, yang membuat situasinya menjadi canggung. Karena dia udah menjadi menteri, maka dia bisa memanggil siapapun sekarang, jadi dia memanggil Frito, dan memintanya untuk menggambarkan peta lokasi mesin waktunya. Setelah itu Joe mengajak para menteri untuk melihat masalah tanaman mereka, dan meminta untuk membawakan kemari seorang wanita bernama Rita. Tapi karena otak mereka yang udah gak beres, mereka menganggap kalau Joe mau macem-macem sama Rita, yang dijawab iya-iya aja sama Joe. Sembari menunggu, Joe memeriksa semua tanamannya yang udah hancur, yang membuatnya gak habis pikir. Dia lalu memanggil Frito untuk meminta peta mesin waktunya. Sebelum datang Rita yang udah dibawa kemari, dan Joe mengajaknya untuk menjauh dari para orang sinting gila miring. Namun ketika Joe membuka petanya, ternyata petanya yang digambar Frito gak jelas, jadi mereka berdua terpaksa harus kembali untuk mengurusi tanamannya. Di tengah perjalanan, ada semprotan air yang aktif secara otomatis, dan air itu adalah air Brawndo yang berwarna kehijauan itu. Karena itu mereka mengetahui masalahnya, bahwa tanamannya pada tewas adalah gara-gara disiram pakai minuman energi itu dari dulu. Waktu itu negara ini mengalami krisis keuangan pada tahun 2330, oleh karena itu perusahaan Brawndo yang dimiliki swasta itu membeli BPOM-nya Amerika Serikat, serta komisi penyiarannya, sehingga Brawndo sekarang menjadi minuman dan air utama untuk semua kalangan masyarakat sampai sekarang ini. Karena itu, Joe berpikir kalau dia bisa menyelesaikan masalah ini, dengan mulai mengadakan rapat dengan para menteri. Ketika diberitahu kalau mereka membutuhkan air biasa, para menteri menjadi heran kenapa harus menggunakan air yang biasa mereka gunakan untuk toilet, dan mereka udah biasa memakai Brawndo dari dulu. Meskipun Joe udah meyakinkan kalau yang dibutuhkan adalah air, para menteri tetap gak yakin, jadi Joe pun terpaksa berbohong dengan mengaku kalau dia bisa berbicara dengan tanaman, dan mereka membutuhkan air. Akhirnya dia berhasil membuat semua orang percaya, dan Joe baru menyadari, bahwa ternyata Brawndo itu mengandung garam yang bisa membunuh tanaman, dan mengundang banyak debu. Setelah menggantikan Brawndo dengan air, ternyata banyak orang yang protes sama keputusan pemerintah tentang itu, karena hal itu membuat setengah populasi menjadi pengangguran, dengan mereka yang banyak kena PHK dari perusahaan Brawndo. Ini baru disadari sama para menteri dan juga Joe, tapi para menteri menyebut kalau ini semua salah Joe, sehingga dia pun dijatuhi hukuman sendirian di masa rehabilitasi selama 1 malam, yang dia pikir gak terlalu buruk baginya. Namun dia gak mengetahui, bahwa ternyata rehabilitasi di masa ini adalah di mana semua pelaku kejahatan disiksa sampai habis dengan kendaraan besar. Sebelum Joe dieksekusi, Rita melihat kondisinya Joe yang udah diikat rantai dengan batu besar, jadi dia meminta Rita untuk pulang ke masanya dengan bantuan Frito, sebelum Joe ditarik ke arena eksekusi. Ketika lagi bersiap-siap untuk pergi, Rita melihat proses eksekusinya Joe di TV secara live, dan ini membuat Rita gak sanggup untuk menontonnya, oleh karena itu dia mengalihkan perhatiannya ke jendela. Tapi di saat itu dia melihat ke arah tanaman, bahwa ternyata airnya berhasil menumbuhkan sesuatu, begitu juga di ladang yang menumbuhkan tanaman-tanaman. Jadi dia dan Frito pun cepat-cepat ke tempat eksekusi itu, untuk mengabari ke Bapak Presiden tentang hal ini. Namun dia tentu aja gak semudah itu percaya, dan dia harus melihatnya sendiri. Karena itu ketika Joe lagi berusaha menghindari eksekusi penghabisan hidupnya, Rita mendapatkan ide untuk menayangkan tanamannya ke semua layar yang lagi menayangkan eksekusinya, dengan menyogok ke seorang kameramen, untuk ikut bersama Frito pergi ke ladang tanaman itu. Sementara untuk Rita sendiri, dia pergi ke tempat pusat kendali kamera, di mana dia dengan mudah membohongi seorang pria tentang apa yang dia suka.
Setelah kameranya menunjukkan tanaman hijaunya, Rita langsung mengalihkan kamera si kameramen ke semua layar, sehingga semua penonton bisa melihat hasil tanamannya, termasuk si Bapak Presiden. Tepat sebelum Joe mau dieksekusi, si Bapak Presiden pun langsung menghalang si eksekutor, dan mengumumkan kalau Joe itu gak bersalah, berkat terobosannya yang terbukti berhasil menumbuhkan tanaman dengan air. Setelah akhirnya terbebas, tempat Presiden pun mengadakan pesta, di mana Joe mengucapkan terima kasih ke Rita atas bantuannya. Ketika Joe membicarakan tentang mesin waktunya, Rita ternyata memutuskan gak mau ikut, karena dia mempunyai kebiasaan yang buruk di masa lalu dan gak mau melakukannya lagi, jadi dia mau memulai hidup yang baru di masa ini dengan menjadi bos di sebuah coffee shop yang mantap. Bapak Presiden kemudian memanggil Joe, dan si Bapak memutuskan untuk menjadikan Joe sebagai wakil presidennya. Awalnya Joe menolak karena harus pulang ke masanya, tapi setelah melihat banyak orang yang sangat berharap akan sosok Joe, akhirnya dia pun memutuskan untuk gak jadi pulang, dan tinggal di masa ini untuk mengatasi masalah-masalahnya. Ketika lagi seneng-senengnya, si Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberitahu bahwa sebenarnya mesin waktu yang disebut Frito itu cuma wahana anak-anak aja, yang membawa mereka untuk melihat-lihat ke masa lalu yang berbeda. Alhasil Joe dan Rita pun menjadi kesel sama Frito, menyadari kalau mereka berdua memang udah gak bisa balik ke masa asli mereka. Beberapa waktu kemudian, Joe diangkat menjadi presiden untuk memimpin negara sepenuhnya, dan dia mengangkat Frito sebagai wakilnya. Rita udah menjadi istrinya Joe sekarang, dan mereka udah mempunyai 3 anak terpintar di dunia. Film diakhiri dengan si Bapak tidak yakin yang memberikan pidatonya, bahwa dia yakin bisa mengubah negara ini ke waktu di mana orang-orang pintar melakukan hal-hal yang pintar, dan dianggap keren. Jadi dia menyemangati semua orang akan hal itu, dan bersama-sama membangun negara ini menjadi lebih baik. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.